Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan hari ini oleh kemurahan Tuhan dapat kembali beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Pagi ini saudara, saya ajak saudara untuk kembali melihat Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-45. Dan hari ini kita akan belajar tentang percaya. Pujian-pujian yang kita dengar sudah menghantar kita untuk dapat menghayati apa yang sebentar akan kita dengar. Lukas pasal 1 ayat 45. Demikian. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang hubungan kebahagiaan dengan satu prinsip yang dinyatakan oleh Elizabeth ketika dia menyampaikan perkataan nubuatan ini atau perkataan ilahi kepada Maria. Kalau Bapak Ibu membaca perikop di mana ayat ini berada, kita menemukan percakapan dua orang perempuan yang sama-sama mengalami sebuah mujizat dari Tuhan, mengalami lawatan dari Allah. Ketika Maria menerima lawatan dari malaikat Gabriel, dan Maria kemudian mengambil komitmen untuk mengikuti kehendak Tuhan, Lukas mengatakan Maria pergi menjenguk Elizabeth, sebab Maria mendengar bahwa Elizabeth sudah mendapat lawatan Tuhan. Dia yang disebut mandul sekarang telah diizinkan Tuhan menikmati anugerah, sehingga Elizabeth mengandung seorang anak laki-laki yang nanti akan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan. Ketika Maria pergi mengunjungi Elizabeth dan bertemu dengan dia, Maria kemudian di dalam cerita itu memberikan salam. Dan ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, maka Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Nah, disitulah kemudian Elizabeth menyampaikan perkataan-perkataan yang lahir dari kehidupan yang penuh dengan roh. Nah, hari ini kita akan belajar apa arti pernyataan Elizabeth di dalam ayat 45 ini. Di mana kita melihat bahwa pernyataan Elizabeth di sini harus kita lihat di dalam sebuah pemahaman di mana Elizabeth dipakai oleh Allah untuk menyatakan pernyataan Allah, peneguhan Allah yang disampaikan di dalam sebuah kehidupan yang dilingkupi oleh kepenuhan Roh Kudus. Nah, ketika ini dipahami sebagai sebuah pernyataan Allah, Elizabeth menyampaikan perkataan ini sebagai perkataan Allah. Bagaimana kemudian kita harus memahami berita ini? Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita hari ini? Apa yang mau Tuhan tekankan kepada kita melalui berita ini? Saudara, Alkitab dengan memuat percakapan Elizabeth dengan Maria melalui bacaan yang kita baca tadi, ingin memberikan sebuah penegasan pandangan Alkitab sendiri terhadap sikap Maria.
Dan dari sana nanti kita kemudian dapat memahami apa yang Tuhan mau bagi kita. Alkitab ingin menyampaikan penilaiannya kepada Maria. Dan dari situ kemudian kita tahu apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi kita sebagai seorang manusia. Alkitab menyampaikan, Alkitab menegaskan di dalam ayat 45. Alkitab memberikan penilaian melalui perkataan Elisabet bahwa Maria adalah orang yang berbahagia. Maria adalah seorang yang diberkati. Dia orang yang berbahagia. Dia orang yang diberkati. Saya kira kita semua yang ada di tempat ini ingin bahagia. Ingin diberkati. Ingin rasanya kebahagiaan itu menjadi bagian perjalanan hidup kita setiap hari. Kita ingin hidup kita diberkati. Tentu saudara setuju dengan hal. Tidak ada yang tidak ingin bahagia kan? Mau bahagia kan? Mau diberkati kan? Nah, mari kita lihat sebenarnya apa yang Alkitab mau ajar. Mengapa Alkitab menyebut Maria sebagai perempuan yang berbahagia? Tentu ada sebab. Mengapa Maria disebut sebagai orang yang diberkati? Kata bahagia itu sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai diberkatilah ia. Apa yang membuat Alkitab memberi penilaian, memberi penegasan kepada Maria bahwa dia adalah orang yang diberkati? Alkitab mengatakan Maria disebut berbahagia, Maria disebut diberkati karena ada satu sikap yang dimiliki oleh Maria, yaitu dia memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Allah. Ini yang dari tadi kita nyanyikan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Maria itu belum bisa dapat melihat seluruh progres dari keputusan kepercayaan. Tetapi ketika dia berkata yes kepada malaikat, jadilah seperti perkataan, sebab aku ini hamba Tuhan, yang kita lihat minggu lalu. Hal itu dikatakan oleh Maria di dalam sebuah sikap yang hari ini kita bahas atau kita sebut sebagai sikap percaya. Dan Elisabet di dalam kepenuhan Roh Kudus, di dalam kuasa ilahi, bukan hanya sekedar omong kosong. Tuhan mengurapi Elisabet ketika Elisabet penuh dengan Roh Kudus, sehingga Elisabet menjadi pribadi yang tidak hanya menyampaikan tetapi meneguhkan keputusan Maria. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati Maria setelah ia mengatakan ya kepada utusan Allah, yaitu malaikat itu. Kita tidak tahu apa yang kemudian ada di dalam hati Maria ketika dia berkata, jadilah padaku, sebab aku ini hamba Tuhan. Bisa setelah itu Maria bertanya, loh, kok aku bilang iya? Kok aku bilang iya? Sudahkah aku tahu apa akibatnya kalau aku bilang iya? Sudahkah aku paham apa implikasinya ketika aku bilang yes kepada Gabriel, jadilah padaku seturut perkataanmu, karena aku ini hamba Tuhan? Tidak tahu. Ketika KKR ibadah, saudara bilang, ya Tuhan aku mau percaya, ya Tuhan aku mau setia, yes Tuhan, dengan semangat. Pulang ibadah, habis itu ada masalah, bingung. Gini ya Tuhan,
Adik kakak, haleluya, puji Tuhan, yes. Pulang rumah, gak ada duit, kok malas banget ya Tuhan. Saudara bisa lihat kan, hidup itu bisa seperti itu. Kalau kita merefleksi hidup kita, hari Minggu kita bilang, ya Tuhan, walaupun tak dapat melihat. Besok Senin, kok belum cair-cair? Gimana? Kemarin nyanyinya, walaupun tak dapat melihat. Itu kita kan turun naik. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri Maria. Tetapi kemudian di dalam sebuah ungkapan yang dipenuhi dengan roh, Elizabeth ingin meneguhkan lagi apa yang sudah Maria bilang. Berbahagialah ia yang percaya. Ianya ini bukan Maria dalam eksistensi Maria saja. Siapa yang disebut ia? Penekanan kata ia di situ dihubungkan dengan sebuah tindakan, sebuah sifat yang diberi koma. Berbahagialah ia yang percaya. Jadi kualifikasi atau nilai mengapa seorang disebut berbahagia menurut Alkitab yang disampaikan dalam Lukas 1 ayat 45 ini adalah dia yang percaya. Dan bukan hanya sekedar percaya, tapi mau mempercayakan dirinya. Ketika Maria berkata, ya aku mau ikut, aku ini hamba Tuhan, berarti Maria menyerahkan masa depannya ke dalam rencana Allah. Ketika Maria berkata yes kepada malaikat Gabriel, berarti Maria itu menyerahkan masa depannya kepada Allah. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia serahkan semua, dia ikuti semua. Ini arti percaya. Jadi kalau orang itu percaya tapi kemudian tidak sampai kepada keputusan mau mempercayakan hidupnya, maka sebenarnya dia tidak percaya. Kalau orang percaya itu, kamu percaya? Iya, dia ambil keputusan untuk mengikuti apa yang ia percaya. Ini percaya yang benar, percaya yang sungguh. Kepercayaannya mendorong dia mau mempercayakan hidupnya. Sama seperti saudara percaya kepada bank. Bank ini oke, perusahaan bank ini baik, saudara percayakan uang saudara. Itu artinya percaya. Saudara simpan perhiasan saudara, saudara simpan dokumen berharga saudara di bank, karena saudara percaya. Mempercayakan itu juga. Maria sampai kepada sikap. Dia tidak hanya percaya, tapi dia mau mempercayakan hidupnya dan dia menyerahkan masa depannya kepada Allah. Nah, Alkitab melalui perkataan Elizabeth ingin katakan kepada kita, keputusan Maria ini benar. Keputusan Maria ini tidak salah. Keputusan Maria adalah keputusan yang tepat dan layak untuk diikuti. Jadi ketika kita membaca ini, Alkitab itu seperti nyodorkan sebuah pernyataan Allah. Keputusan Maria ini benar. Ketika kita membaca itu seakan-akan kita diajak, ayo ambil keputusan yang sama. Mari kita ambil keputusan yang sama. Keputusan apa? Keputusan untuk percaya. Mengapa? Mendatangkan kebahagiaan. Mengapa? Mendatangkan kehidupan yang diberkati. Kok bisa? Ada dua alasan yang kita lihat. Mengapa keputusan Maria adalah sebuah keputusan yang tidak salah? Pertama, kita melihat bahwa keputusan Maria mempercayakan hidupnya ini kepada Allah adalah keputusan yang benar. Sebab ia
sedang mempercayakan hidupnya kepada penguasa dari seluruh dunia, kepada penguasa dari seluruh hidup ini, kepada Dia yang mampu untuk menggenapi, menyelesaikan setiap rancangan dan pekerjaan. Ini Pak. Dia disebut sebagai pribadi yang benar, keputusannya tidak salah, dia berbahagia karena dia percayakan hidupnya kepada Allah yang sungguh-sungguh menjadi penguasa. Alkitab mengajarkan kalau saudara mau percaya, kamu percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Karena dia penguasa. Dia tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Dan kita yakin. Kita juga percaya. Karena sebagai Allah, Dia pasti mampu menggenapi rencana. Makanya Alkitab ingin mengatakan, keputusan Maria ini tepat. Keputusan Maria ini benar. Nah, apakah kemudian kita sudah betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Allah? Ini hal yang kemudian penting untuk kita renung. Yang kedua, keputusan Maria ini tidak salah. Keputusan Maria ini benar karena Maria menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Allah yang selalu ingin menghadirkan kebaikan bagi manusia. Kita bisa tahu bahwa Allah yang kita serahkan kepercayaan ini adalah Allah yang baik. Nah, Dia yang hadir sebagai manusia. Dia yang tidak terbatas, rela membuat dirinya terbatas. Dia yang mulia, rela membuat dirinya menjadi hina. Buat siapa? Agendanya bukan buat Allah, agendanya buat kita, supaya kita yang lemah dikuatkan, kita yang terbuang diangkat kembali, kita yang sudah hancur dipulihkan kembali. Buat siapa? Buat kita. Untuk apa? Menyelamatkan seluruh isi dunia. Itu kesaksian Alkitab. Natal yang adalah perwujudan dari kasih Allah itu, semua bergerak kepada satu tujuan, kebaikan manusia. Dan Maria diminta untuk terlibat di dalam rancangan besar Allah. Dan ketika Maria berkata, yes, aku mau menyerahkan hidupku, aku mau mempercayakan, itu keputusan yang benar dari Allah. Itu keputusan yang benar yang Maria berikan kepada Allah. Sehingga Alkitab kemudian memberikan kesaksian, berbahagialah ia yang percaya. Berbahagialah ia yang telah percaya. Berbahagialah ia yang telah menyerahkan hidupnya. Berbahagialah ia yang berkata yes kepada kehendak Allah, berkata iya kepada rancangan Allah. Kita ingin menegaskan ini. Dan Maria disebut sebagai yang berbahagia. Kalau saudara ingin juga melihat kebahagiaan, kehidupan yang diberkati, dan saudara bertanya kepada firman Allah, maka firman Allah akan memberikan sebuah jawaban yang tegas. Ambil sikap seperti Maria. Percayalah kepada Maria. Apa yang Maria tunjukkan adalah sebuah keputusan yang ketika Alkitab memberikan pesan, contoh melalui pribadi Maria, Alkitab ingin kasih tahu kepada kita, ini loh keputusan Maria adalah keputusan yang benar. Keputusan Maria membawa ia kepada kebahagiaan.
Dan itu diungkapkan oleh Elisabet. Itu diungkapkan oleh Elisabet di dalam kepenuhan roh. Sehingga apa yang dikatakan oleh Elisabet adalah perkataan yang kita yakini berasal dari Allah. Berbahagialah ia. Makanya ketika kita membaca diskusi itu, percakapan itu, bacalah di dalam kerangka yang ingin disampaikan oleh teks. Apa? Maria mendapatkan pernyataan dari Elisabet ketika Elisabet penuh dengan roh. Dan dia mengatakan, berbahagialah ia yang telah percaya. Maria berbahagia karena dia percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu sangat menginginkan kebahagiaan. Kita semua ingin kehidupan kita diberkati. Namun, mengapa kadang-kadang kita sulit untuk melihat sisi-sisi yang seharusnya bisa membuat kita bersyukur karena kita adalah seorang yang berbahagia. Kalau kemudian kita bertanya lebih dalam kepada apa yang disampaikan oleh firman Allah, apa sih maksud dari Elisabet ketika dia berkata berbahagialah ia yang telah percaya? Apa sih artinya nilai kebahagiaan yang dimaksud? Saudara, kalau kita membaca kata bahagia itu masih menggunakan kata makarios. Kata yang sama juga dipakai oleh Yesus di dalam khotbah di bukit. Berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah kamu yang teraniaya. Berbahagialah kamu yang lapar. Saudara bisa nggak mengerti nilai kebahagiaan di sini? Dapat nggak nilai kebahagiaan? Atau kalau saya tanya lebih tajam, mau nggak bahagia yang kayak gitu? Berbahagialah apa om? Yang miskin. Mau? Mau? Berbahagialah kamu yang hari ini bilang, kok bisa nyebut miskin bahagia? Kok bisa? Ini kebahagiaan model macam apa? Nah, kira-kira kemudian kita bertanya. Seorang komentator Alkitab mengatakan bahwa nilai kebahagiaan yang ditunjukkan oleh kata makarios itu adalah sebuah nilai kebahagiaan yang melebihi ukuran-ukuran manusia, melebihi cara pandang kita memahami kebahagiaan. Karena manusia kadang-kadang hanya berpikir untuk merugi. Apa yang dilihat mata sekarang, apa yang dapat diukur dengan pikiran kita sekarang. Tapi nilai ukuran kebahagiaan dari kata makarios ini adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur lewat ukuran manusia semata. Sebab kata makarios biasanya itu dipakai untuk sebuah nilai kebahagiaan ilahi, pribadi, alam atas. Kalau di dalam dunia filsafat Yunani itu kan ada alam bawah, lalu yang tengah, dimana, lalu alam atas. Nah, kata makarios ini seringkali dipakai untuk kebahagiaan para dewa. Kalau kita melihat ini dari kacamata Yesus, Yesus ingin katakan bahwa orang yang percaya kepadaku itu kebahagiaannya tidak bisa dirusak oleh persoalan kemiskinan, oleh persoalan kelaparan, aniaya. Tidak bisa kebahagiaan makarios ini dirusak oleh Allah. Tapi kalau kemudian kita mencoba menyimpulkannya di dalam cara pandang yang lain, kita bisa katakan bahwa nilai makarios itu tidak bisa dipakai hanya sekedar kepada ukuran-ukuran manusia tadi. Karena ukuran manusia, kalau miskin, kalau kemudian teraniaya, lapar, haus, tidak bahagia. Saudara tidak bahagia tuh kalau lapar. Apalagi kalau saudara mau nonton bola lapar. Tidak akan bahagia.
Kalau sudah kenyang, enak nonton bola Piala Dunia. Tapi kalau saudara dalam kondisi lapar, saudara tidak bisa menikmati. Atau ada yang mau tidur lapar, saudara susah. Akhirnya saudara cari makan dulu. Tidak bisa bahagia. Tapi kata Makarios adalah sebuah nilai kebahagiaan yang lebih dari itu. Kata Makarios itu memiliki nilai kebahagiaan yang bernilai luar biasa, yang harus dipahami di dalam cara pandang ilahi. Cara pandang ilahi itu yang kayak apa? Kalau kita mencoba untuk memahami apa yang diungkapkan tadi, paling tidak kita tidak mudah untuk menilai sebuah kehidupan sebagai sesuatu yang tidak membahagiakan, yang hanya dilihat dari apa yang nampak saja. Karena manusia mengukurnya begitu, melihat sesuatu bahagia atau tidak bahagia dari apa yang nampak. Tetapi kalau kita mencoba memahami dari perspektif Allah, maka nilai kebahagiaan itu tidak boleh ditentukan hanya sekedar pada apa yang nampak saja. Karena apa yang nampak bisa menipu. Kalau Maria ingin mengukur keputusannya ini keputusan yang membahagiakan atau tidak dari kacamata manusia, saya yakin Maria masih akan nolak. Sebab permintaan Tuhan apa? Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Mengandung seorang anak laki-laki. Maria bilang, tapi aku belum bersuami. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Waduh. Kalau hari ini tadi saya tanya, saudara, ada yang percaya nggak kalau tiba-tiba orang datang, Bapak, Ibu, saya mengandung dari Roh Kudus. Saudara percaya nggak? Nah, saudara aja tidak percaya. Nah, kalau saudara tidak percaya, kira-kira pikiran saudara, perempuan ini ngapain? Perempuan benar nggak? Apa? Saudara berpikir? Pasti saudara pikir, wah, udah bikin salah, lalu kau bilang ngandung dari Roh Kudus. Dan sekarang saja saudara tidak percaya, apalagi di zaman yang serba tidak bisa memberikan izin atau serba tidak permisif dengan kondisi-kondisi yang tidak pada aturan norma-norma. Sekarang orang mungkin lebih cuek dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ada orang yang seperti itu, mungkin orang tidak terlalu, walaupun satu dua masih orang akan membicarakan, tapi cenderung zaman sekarang orang tidak seketat zaman. Tapi kalau zaman dulu ada seorang perempuan yang mengalami kondisi seperti ini, resikonya besar. Dia akan dikucilkan habis-habisan. Bahkan jika karena itu kemudian dia dituduh sebagai perempuan yang berzina, hukumannya bahaya. Bisa dilempar dengan batu. Ingat apa yang dialami oleh seorang perempuan yang berzina, yang ketahuan. Apa yang kemudian terjadi? Dia mau dilempari dengan batu. Tapi kemudian Yesus datang, siapa yang tidak berdosa silakan lempar. Konsekuensi yang dihadapi Maria ini besar dengan keputusannya. Apalagi Yusuf. Dalam Injil Matius dikatakan, maka Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria. Kenapa? Tahu nggak sebabnya? Kenapa Mang Ucup tiba-tiba pengen menceraikan Maria? Ya karena dia tahu, Maria sudah hamil. Padahal dia tunanganku. Kalau dia hamil, berarti Yusuf mengira Maria sebagai orang yang tidak setia. Saudara lihat implikasi, dampak dari keputusan Maria ini resikonya besar. Kalau hanya sekedar melihat dari depan, melihat yang nampak, keputusan Maria adalah sebuah keputusan yang berat dan tidak memberikan dampak yang baik kepada kehidupannya. Maria sudah berkata iya,
dan mempercayakan masa depannya, sedangkan dia tahu kemungkinan-kemungkinan yang ia akan hadapi. Tetapi di dalam keyakinan, di dalam pengetahuan Maria akan dampak-dampak itu, Maria tetap mengambil keputusan, yes, saya tetap percaya kepada. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa dari keputusan Maria untuk percaya. Walaupun secara mata dia tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan apa yang terjadi. Walaupun secara mata dia mungkin melihat dampak-dampak apa yang kemudian akan terjadi dalam hidupnya, mungkin tidak sesuatu yang baik. Tapi Maria masih tetap berkata, iya. Saudara, kebahagiaan Makarios yang punya nilai yang luar biasa tidak bisa diukur hanya dengan ukuran-ukuran manusia. Sama seperti kalau kita membandingkan ukuran anak dan orang tua terhadap kebahagiaan. Seorang anak mungkin bahagia ketika dia main, tapi dia tidak tahu bahwa permainannya itu membahagiakan. Apa yang kemudian orang tuanya ambil? Apa yang kemudian orang tuanya lakukan? Orang tua bisa aja ambil mainan itu. Kenapa? Ukuran orang tua ini membahayakan. Ukuran anak ini membahagiakan. Ukuran orang tua itu membahayakan. Orang tua ambil, anak nangis. Nah, kalau kita ibaratkan keputusan kita atau penilaian kita terhadap rencana Tuhan, kadang-kadang mirip anak-anak. Ketika kita rasa mainan kita kok diambil Tuhan, kesenangan kita kok diambil Tuhan, hal-hal yang kita rasa membuat kita bahagia kok seakan-akan dihilangkan Tuhan. Kita marah, kita kecewa, kita putus asa melihat berbagai kenyataan-kenyataan hidup. Kok ukuran-ukuran, hal-hal, faktor yang saya pikir dapat membahagiakan saya, kok saya tidak lihat, kok seakan-akan Tuhan singkirkan, kok seakan-akan tidak diizinkan Tuhan, kok seakan-akan ditutup oleh Tuhan. Kita marah. Dan berapa kali saudara mungkin kecewa sama Tuhan. Berapa kali saudara marah dengan situasi, katanya Tuhan baik, kok Tuhan tidak lakukan ini buat saya. Kok Tuhan katanya baik, tapi kok tidak melakukan apa yang saya harapkan dapat bisa atau sangat mungkin membuat saya berbahagia. Kok Tuhan tidak tolong, kok Tuhan tidak buka jalan, kok Tuhan tidak kerjakan ini dan sebagainya. Bisa aja kita protes, kita marah dengan situasi-situasi ini. Tapi kalau kita mau bercermin, inilah ukuran kita, ukuran anak-anak yang kadang-kadang hanya mengukur segala sesuatu dengan apa yang terlihat di depan mata. Tapi kalau kita mau melihat nilai kebahagiaan yang disampaikan oleh Elisabet kepada Maria, itu bukan sekedar nilai kebahagiaan yang hanya dilihat di depan mata, tapi nilai kebahagiaan yang dipahami secara ilahi, secara komprehensif, secara utuh. Tidak hanya sekedar melihat di sini atau di sini, tapi mampu melihat mengapa ini terjadi dan bagaimana harus menilainya. Kita perlu belajar dari Tuhan untuk dapat memahami nilai kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kalau kita bisa memahami nilai kebahagiaan yang sesungguhnya, saudara akan tahu betapa pentingnya keputusan Maria. Betapa pentingnya keputusan untuk percaya kepada Allah. Kalau kita memahami nilai kebahagiaan yang sesungguhnya, kita akan tahu betapa pentingnya keputusan mengikuti firman Allah. Itu sebabnya langkah Maria dengan mempercayai Allah adalah sebuah langkah berani, yang di dalamnya terkandung iman dan pengharapan. Ini yang sebenarnya mau disampaikan oleh Alkitab ketika kita baca. Alkitab mau beritahu, kalau kamu mau ambil sikap hidup, ambil sikap hidup seperti Maria. Dia berani mempercayakan hidupnya kepada firman. Dia berani mengambil kepercayaan dan mempercayakan dirinya kepada firman itu, walau kadang tidak mudah untuk dimengerti dengan tepat. Saudara, ada 3 hal penting yang kemudian saya ingin sampaikan sebagai kesimpulan
dari poin firman Tuhan yang kita lihat pagi ini, yaitu kita perlu memiliki sebuah sikap untuk percaya kepada Allah dan firman. Kita perlu memahami panggilan Alkitab untuk membawa hidup kita ini berbahagia. Yang pertama adalah miliki sikap percaya kepada Allah dan firman. Walaupun ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita ikut. Mengapa kita perlu memiliki sikap percaya kepada Allah dan firman-Nya? Sebab firman Allah tidak akan pernah membawa saudara pada kehancuran. Kalau hari ini saudara mengambil keputusan untuk mengikuti firman Tuhan, ikuti ketetapan firman Tuhan, saudara sebenarnya diingatkan untuk diarahkan kepada sesuatu yang baik. Tapi jangan nilai hanya sekedar di depan mata. Karena biasanya ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ini sesuatu pilihan yang tidak populer di zaman ini. Keputusan saudara untuk ikut firman Tuhan tidak populer di dunia yang penuh dengan dosa. Tidak populer di dunia yang sudah biasa dengan dosa dan pelanggaran. Tidak populer. Karena ketika saudara berkata, aku ingin hidup sesuai firman Tuhan, saudara mengambil jarak dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Saudara tidak lagi akan hidup di dalam pola-pola kejahatan yang mungkin bagi manusia modern sekarang dianggap umum. Mencurigai, merugikan orang lain, menghancurkan orang lain, sebagainya. Tapi ketika saudara ambil sikap ini, mungkin saudara akan merasa saudara sendiri. Kok saya tuh seakan-akan jadi sendiri dengan pilihan saya? Sama seperti Maria. Kok sepertinya ini tidak mudah ngambil keputusan ini? Tapi sikap Maria diteguhkan oleh Elisabet di dalam terang Roh Kudus. Berbahagialah ia yang telah percaya. Allah menantang saudara hari ini. Kalau engkau percaya kepada firman-Ku, apakah firman-Ku ada di dalam hidup? Apakah firman-Ku ini adalah sesuatu yang menjadi ukuran hidup saudara yang saudara bawa setiap hari dimanapun engkau berada? Ketika engkau mengambil keputusan, apakah firman itu yang menjadi dasar? Ketika engkau mengambil pilihan, apakah firman itu menjadi dasarnya? Ketika engkau mengerjakan sesuatu, apakah firman itu yang menjadi dasarnya? Ketika engkau beribadah, apakah firman yang menjadi dasarnya? Ketika engkau mau mengambil sebuah sikap, apakah firman yang menjadi dasarnya? Hari ini saudara ditantang oleh firman Allah. Kalau kau berkata, kau percaya kepada Aku, Tuhan, apa buktinya? Alkitab ingin tunjukkan. Mengapa kita perlu memiliki kepercayaan kepada Allah? Sebab firman Allah tidak pernah membawa saudara pada kehancuran. Firman Allah menggaransi hidupmu berbahagia. Tapi pahami kebahagiaan itu dalam sebuah ukuran yang dikehendaki. Yang kedua, tetaplah berjalan di dalam keputusanmu untuk percaya kepada Allah. Sekalipun mungkin saudara melihat tantangan kehidupan di depan mata saudara. Karena biasanya orang berhenti setelah melihat tantangan itu. Orang menyesal setelah melihat tantangan itu. Orang tidak lagi bertahan setelah melihat tantangan itu. Orang mengambil keputusan mundur dan berbalik arah setelah melihat tantangan itu. Firman Allah ingin katakan, kalau kau melihat tantangan itu, tetaplah berjalan. Ingatlah kembali kepada poin yang pertama. Allah tidak akan pernah membawa saudara pada kehancuran. Dan ini ditunjukkan oleh Maria. Keputusannya telah memberikan dampak yang besar, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi dunia ini. Dan yang ketiga, perkuat iman dan pengharapan. Ketika engkau melihat tantangan itu ada, ketika engkau melihat persoalan itu ada, dan seakan-akan saudara ingin berhenti, lihatlah bahwa sebenarnya
Tuhan bisa menggunakan berbagai banyak cara untuk menaikkan nilai dan kualitas hidup saudara. Dan karena itu perkuat iman dan pengharapan. Perkuat iman dan pengharapan. Ketika Elizabeth menyampaikan ini kepada Maria, inilah bentuk penguatan yang Maria terima. Berbahagia ia yang telah percaya. Dan ketika firman pagi ini datang kepada saudara, Tuhan pun ingin meneguhkan saudara. Berbahagialah ia yang telah percaya. Apa yang saudara sudah ambil, keputusan apapun yang saudara sudah ambil, perkuat itu. Walaupun saudara belum melihat, walaupun kita belum dapat melihat, namun arahkan hatimu, teguhkan hatimu untuk tetap percaya kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.